Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengantar data mining dengan saya Nurul Hamidah. Pengantar data mining ini sebagai ini ya sekaligus pemanasan begitu ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi saya hari ini akan memberikan insight seperti itu supaya untuk kedepannya mungkin teman-teman akan lebih mudah gitu. Misalnya begini. Seorang pegawai bank misalnya, kemudian dia bekerja di bagian kredit atau bagian pinjaman. Ingin tahu nih, apakah seorang calon peminjam itu bermasalah atau tidak. Nah, kemudian mungkin bahwa seorang manajer pemasaran ingin mengetahui apakah seorang customer akan membeli komputer baru atau tidak, begitu. Kemudian di sini bisa juga ketika seseorang ingin manajer misalnya ya mengelompokkan perilaku customer dalam membeli barang-barang. Misalnya ada orang yang membeli susu, popok, minuman itu dalam satu keranjang belanja. Kemudian orang lain lagi misalnya masuk ke supermarket itu atau masuk ke mall untuk membeli baju, kalung dan lipstik misalnya. Kemudian ada juga orang yang masuk ke misalnya ke pusat belanja itu mau beli fast food, roti, soda dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kita bisa mengelompokkan perilaku dari customer. Begitu. Nah, bagaimana? Ini akan kita pelajari di data mining. Nah, untuk standar proses dalam data mining sendiri, dimulai dari ketika kita ingin memahami apa? Memahami sebenarnya tujuan kita mau memining itu sendiri apa. Makanya fase pertama adalah business or research understanding phase. Jadi fase untuk memahami bisnisnya atau risetnya. Sebenarnya mau ngapain sih seperti itu. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk ke fase data understanding phase. Memahami datanya. Nah, ketika tidak memungkinkan, misalnya ya dengan misalnya saya mau melakukan ini, misalnya mengelompokkan kasus, tapi ternyata pada saat data understanding phase-nya ternyata misalnya datanya kurang cocok atau seperti apa, mungkin kita akan mereview kembali apakah fase business understanding atau risk understanding kita itu pas atau tidak. Jadi itu akan berubah begitu. Nah, kemudian ketika pas pemahaman datanya kita sudah oke, untuk mencapai tujuan saya akan memakai data ini. Nah, berikutnya apa prosesnya adalah data preparation phase. Ketika data itu bisa untuk memenuhi tujuan kita, berikutnya data itu akan kita persiapkan. Datanya kita akan persiapkan, data preparation phase. Setelah dipersiapkan, kita akan memodelkan. Memodelkan apa? Memodelkan data tersebut kita modelkan. Nah, setelah dimodelkan misalnya hasilnya kita evaluasi kok misalnya hasilnya kurang bagus begitu ya. Bisa jadi kita akan melakukan modeling ulang. Bisa juga kita akan lakukan preparation ulang begitu. Nah, nanti ketika hasil evaluasinya sudah lumayan oke, kita bisa deploy atau terapkan gitu. Nah, untuk proses yang pertama tadi research understanding adalah mengetahui tujuannya mau ngapain, manfaatnya apa, batasan masalahnya apa, kebutuhannya apa saja, itu adalah di research understanding. Kemudian pada saat fase data understanding, kita mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian mengevaluasi kualitas data. Nah, kalau memang kualitas datanya kurang, bagaimana supaya naik dan sebagainya ya. Kemudian mungkin analisis data persebarannya bagaimana secara statistik, bagaimana variansinya dan seterusnya. Itu adalah di data understanding phase. Kemudian langkah ketiga di data preparation phase, proses data begitu ya. Data yang sudah kita kumpulkan mungkin perlu di cleaning atau dibersihkan. Bisa juga butuh diintegrasi jika sumber datanya berbeda-beda. Bisa juga kita reduksi kalau datanya terlalu banyak, misalnya ya, misalnya ada yang nggak terlalu fitur-fitur yang nggak perlu, variabel-variabel yang tidak diperlukan bisa kita buang untuk direduksi begitu.
Kemudian bisa juga kita lakukan transformasi. Nah, nanti kita akan bahas di bab preprocessing gitu. Kemudian setelah datanya siap, sudah dipraproses nih. Nah, siap kemudian kita akan modelkan. Nah, dalam modeling ini, pemodelan ini, yang pertama namanya juga mau memodelkan ya. Pilih dulu modelnya mau pakai apa. Tekniknya yang mana. Kemudian data tersebut kita modelkan. Kemudian mungkin setting modelnya, settingnya kita ubah-ubah. Supaya dapat settingan yang lebih pas. Nah, kalau perlu kembali ke praproses data. Kalau kurangnya bagus, kurang bagus nih kalau pakai teknik settingan seperti ini. Oh iya, berarti mungkin data preparationnya yang ada yang diubah, misalnya teknik transformasinya atau apa diubah, kemudian kita modelkan lagi. Kemudian berikutnya setelah dimodelkan kita evaluasi, apakah model kita bagus atau belum. Nah, ini adalah teknik evaluasi. Lihat kualitas atau efektivitas. Modelnya sudah efektif belum sih? Begitu. Kalau sudah efektif, oke. Sesuai sama tujuan atau tidak? Kalau sudah sesuai tujuan, berarti kita bisa menerapkan model. Modelnya kita terapkan, misalnya kita membangun model untuk digunakan real di lapangan, atau sekedar contoh paling simpel adalah laporan. Gitu. Nah, itu ada deployment. Kemudian, mengapa perlu data mining? Kenapa sih perlu data mining begitu ya? Ini ilustrasinya adalah data itu ada banyak sekali sebenarnya, informasi itu ada banyak data di mana-mana begitu ya. Misalnya setiap rumah sakit itu punya database, kemudian perusahaan juga punya database, kemudian misalnya toko online itu database-nya seberapa besar dan sebagainya. Itu semuanya ada data. Nah, data ini nggak sekedar data, itu bisa di mining. Nah, mining itu apa? Bahasa lainnya adalah istilahnya menambang begitu ya. Berarti kita mau mencari sesuatu yang bermakna. Dari data itu kita akan mencari makna. Ada informasi di dalam tumpukan data yang banyak, situ kita bisa cari informasi yang bermanfaat. Bahwa data itu ada banyak sekali. Database itu databases are too big, sangat-sangat besar, tapi informasi itu belum tentu sebesar itu. Nah, jadi dari data yang sebesar itu bisa jadi ada sedikit informasi yang bermanfaat. Gampangnya adalah kalau orang menambang, misalnya ya mutiara begitu ya. Mungkin tanah itu ada banyak, tapi tanah yang ada mutiaranya di mana sih, begitu ya? Ada seberapa banyak sih, kan dikit, gitu ya. Nah, bahwa kita ingin mengubah data menjadi pengetahuan. Dari data yang segitu banyaknya, karena bagaimana internet saat ini berkembang, kemudian storage itu semakin murah, begitu. Kemudian harganya juga semakin murah, sementara kapasitasnya itu semakin besar. Nah, maka orang-orang itu lebih enteng begitu ya menyimpan data, sehingga terjadi data explosion. Nah, ketika data sebanyak ini kita mining, dia akan berubah menjadi suatu manfaat. Jadi dari data kita bisa mendapatkan informasinya menjadi suatu pengetahuannya bisa menjadi suatu kebijakan. Kebijakan ini harapannya adalah bisa digunakan untuk keuntungan yang kompetitif, begitu. Nah, penambang. Nah, penambang ini menunjukkan kewisdoman ya, kebijakan. Jadi data jadi informasi, pengetahuan menjadi suatu kebijakan. Nah, mungkin sulit ya nyari berlian begitu. Cuman ketika sudah dapat ya, meskipun kecil itu sangat worth it begitu, harganya sangat mahal. Nah, apa itu data mining? Data mining secara operasional didefinisikan sebagai proses menemukan pola secara otomatis maupun semi-otomatis pada data yang jumlahnya besar dan pola tersebut harus berguna, baik otomatis maupun semi-otomatis. Jumlah datanya harus besar dan polanya harus berguna. Tekniknya apa? Kita bisa gunakan statistik, machine learning, AI, dan lain-lain. Kemudian definisi learning sendiri. Bahwa kita bilang sesuatu itu belajar ketika ia merubah perilakunya.
dengan suatu cara yang selanjutnya membuatnya menjadi lebih baik. Orang itu dikatakan belajar ketika apa? Ketika ia merubah perilakunya sehingga apa? Sehingga menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Berarti dia sudah belajar, begitu. Nah, cara menguji belajar sendiri adalah dengan apa? Membandingkan perilaku sekarang dengan perilaku sebelumnya. Gampangnya kalau mungkin teman-teman setelah belajar menambah pengetahuan. Harapannya evaluasi bagaimana? Tadi sebelum belajar nggak ngerti A, sekarang setelah belajar A, sekarang sudah paham A. Begitu. Nah, bahwa data itu jumlahnya sangat besar, kemudian informasi itu lebih kecil dari data secara volume ya, tapi secara value akan lebih bermanfaat. Apalagi ketika dia sudah menjadi pengetahuan, volumenya akan semakin mengecil, tapi value-nya akan semakin meningkat. Apalagi ketika dia sudah menjadi kebijakan atau decision. Kebijakan yang menjadi apa kebijakan? Karena ada kasus ini berarti kebijakan saya adalah melakukan ini, gitu. Itu adalah decision. Jadi biasanya decision ini ada kalau di perusahaan-perusahaan yang melakukan adalah yang bagian top level, gitu. Bukan bagian pelaksana, tapi bagian top level. Nah, ini value-nya akan semakin tinggi, gitu. Nah, volumenya semakin kecil, tapi value-nya semakin tinggi. Data itu ada apa saja? Ada database, ada data warehouse, kemudian ada data transaksi, data history, stok barang, streaming, sebagainya. Data spasial, gitu ya, multimedia dari web, nah banyak sekali ada data. Nah, kemudian model dalam data mining sendiri ada dua. Yang pertama adalah verification model, ya isinya adalah hipotesis ya, berarti istilahnya kita sudah punya hipotesis, kemudian tes dengan data, berarti top down. Kita sudah punya kira-kira apa sih gitu ya, kemudian kita verifikasi dengan data, hasilnya apakah sesuai dengan hipotesis kita. Yang kedua adalah model discovery. Dia menemukan informasi tersembunyi dalam data. Nah, ini mencari pola dari yang kita nggak tahu, ada nggak ya polanya, seperti apa ya polanya gitu ya, kita nggak tahu gitu, kemudian kita cari. Nah, ini adalah bottom up. Karena kita nggak tahu, kita olah data untuk mendapatkan pola, namanya discovery model. Kemudian di data mining sendiri ada beberapa macam ya pekerjaan atau tasks yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah klasifikasi, mengkelas-kelaskan begitu ya, kelas 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ada clustering atau klasterisasi atau pengelompokan begitu. Mengelompokkan tapi tanpa kelas, hanya kelompok saja. Kemudian yang berikutnya adalah asosiasi, ini mencari hubungan dan lain-lain. Kemudian manfaat data mining sendiri adalah fokus pada informasi yang berharga pada data warehouse atau database. Kemudian juga bisa untuk meramalkan kondisi di masa mendatang atau mempersiapkan diri, kira-kira di masa mendatang seperti apa ya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Contoh kasusnya adalah misalnya suatu toko menggunakan data mining untuk menganalisis pola pembelian. Nah, pelanggan yang membeli popok di hari Kamis dan Sabtu juga membeli minuman ringan. Ternyata setelah dianalisis lebih lanjut, pembeli ini belanja di hari Kamis dan Sabtu, tapi di hari Kamis jumlah itemnya lebih sedikit. Kemudian pembeli ini belanja di hari Kamis dan Sabtu, tapi di hari Kamis jumlah itemnya lebih sedikit. Bahwa ternyata si pembeli itu membeli minuman untuk dihabiskan saat weekend. Nah, sehingga tindak lanjutnya apa? Kita bisa menjual minuman dengan harga full di hari Kamis dan Sabtu, kemudian mendekatkan posisi popok dan minuman. Kemudian contoh kasus lain adalah misalnya bank memining transaksi customer untuk mengidentifikasi customer yang kemungkinan besar tertarik terhadap produk yang baru. Nah, ternyata setelah teknik mining ini digunakan, terjadi penurunan biaya 20 kali lipat dibandingkan dengan cara biasa. Jadi, yang sudah ditarget begitu ya, siapa yang mau dihubungi begitu, kemungkinan besar tertarik itu siapa aja gitu. Oke, mungkin sekian pengantar data mining hari ini. Untuk berikutnya mungkin kita akan bahas lebih lanjut sub-sub yang sudah kita bahas sebelumnya tentang proses data, kemudian modeling ya, macam-macam sampai evaluasinya begitu. Untuk minggu depan kita akan mulai berlari
Ya, setelah pemanasan kita akan mulai berlari. Oke, terima kasih. Sekian. Sampai jumpa lagi.